Jika kalian merasa sultan dan atau baru-baru menjadi sultan, mungkin kalian harus melirik mobil ini dulu, karena ini BMW entry level yang cukup menarik. Simak videonya. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kembali lagi bersama saya Bliadi di channel Ensiklomotif, dan kali ini saya sedang berada di PBU Astra Bali nge-review mobil yang cukup ikonik dari BMW X1, yaitu mobil BMW seri entry level ya, seri yang paling murah dari BMW, yang kalau kalian yang baru memulai bisnis baru, eksekutif muda, atau tanah sudah laku sekitar 1 miliar, mungkin kalian bisa melirik mobil ini. Karena kenapa? Karena mobil ini meskipun entry level, fiturnya nggak main-main juga, dengan build quality yang nggak main-main juga ya. Kita mulai dari depan ya. Lampu depan sudah memakai LED. LED-nya cukup menarik ya, karena ciri khas BMW banget ya. Ya kalian kalau sudah lihat review banyak tentang BMW pasti tahu lah tuh LED ini. Tapi kekurangannya, LED-nya ini tidak ada sensor untuk turun naikkan gitu. Jadi misalnya seperti BMW yang kalian lihat yang seri agak mahal ya, kalau misalnya ada sensor cahaya dari depan, lampunya akan turun sendiri. Kalau ini enggak. Tapi kalau untuk automaticnya, kalau misalnya lampunya naik, lampunya kondisi gelap, lampunya akan hidup sendiri. Lalu fog lampnya berbeda dari mobil-mobil Jepang biasanya tak review ya. Kalau misalnya fog lamp kan gede, bawah lampu. Kalau ini fog lampnya juga udah LED. Nah, sudah LED dengan di bawah yang benar-benar lubang asli. Di bawah ini ada lubang asli loh. Ada radiatornya juga. Ini untuk pendingin juga. Jadi ini untuk pendingin radiator, ini untuk pendingin oli ya mungkin ya. Soalnya kecil banget radiatornya, beda banget. Jadi ini lubangnya asli. Ini benar-benar asli lubangnya. Di sini baru ini juga asli. Ini lubangnya asli buat mendinginkan ban, rem dari sini. Jadi cukup sedikit kepalsuan di sini. Cukup sedikit kepalsuan dengan grill yang cukup besar ya. Nah, ini agak kurang suka sih dari grill sekarang. Kalau grill yang dulu itu lebih agak lebar, jadi antara lampu dan grill itu mepet mungkin hampir menyatu lah. Tapi sekarang seperti ada dibuat jeda gitu di sini. Jadi kayak kurang suka gitu. Kenapa nggak dibuat lebih lebar lagi dikit aja? Itu kan lebih menarik lah. Tapi overall cukup keren dengan mesin 1500 cc 3 silinder twin turbo yang bisa disamakan dengan mesin Mini Cooper lah, 1500 cc juga, tapi berbeda karakter mesin dengan LCGC seperti Agya itu masih 1000 cc. Jadi kalian jangan berharap mobil ini sama kayak Agya. Lanjut ke bagian kaki-kakinya. Dari segi kaki, mobil ini sudah memakai Bridgestone Turanza dengan ring 18, ukuran 225/50, cukup besar. Tapi kenapa BMW agak sedikit kurang ya di bagian kaki ya, karena di bagian supnya masih kelihatan ini agak kurang ke dalam dikit gitu. Jadi masih kelihatan dan sedikit kurang rapi gitu. Padahal kalau BMW itu kan kalau ketutup atau nggak sedikit lebih ke dalam dikit lah, pasti lebih keren dan lebih rapi. Tapi sih oke sih. Untuk velgnya sudah memakai dual tone ya, dual tone color. Di sini ada abu-abu gelap, di sini ada sedikit chrome dark chrome, dengan satu buah ban dengan satu buah spesial bor spesial satu. Jadi kalau BMW ini spesialnya ada satu buah baut spesial di sini. Jadi hanya BMW yang punya tipe bautnya seperti ini. Jadi kalau kalian misalnya mau ganti velg, kalian harus bawa kuncinya juga, karena ini untuk meminimalisir velgnya dicolong. Keren sih BMW sampai bikin segininya gitu, sampai bikin sedetail ini. Agak kaget juga sih. Gila banget BMW ini. Di samping ini ada fender pemanis saja. Di bagian samping ada krum-kruman, bukan krum sih,
kayak model-model silver itulah di pinggiran ya. Belakang juga sama, disk pastinya disk ban belakang ya nggak kaget juga sih. Nah yang selanjutnya dari pintu belakang. Nah pintu belakang ya sudah bisa buka pintu dengan pakai kaki. Kita coba ya. Oke, sekarang kita sudah pegang kuncinya ya. Jadi cukup kuncinya dimasukkan ke kantong. Misalnya kalian sedang bawa barang belanjaan banyak itu ya, cukup tendang saja dan bagasi terbuka sendiri. Bagasinya cukup lebar ya, tapi sayangnya ini bukan 7-seater. Jadi yang mau bawa keluarga banyak jangan terlalu banyak berharap di sini, karena bukan 7-seater, hanya 5 orang. Tapi bagasinya cukup lebar, cukup jauh ya. Di sini ada untuk colokan lagi, kalau bisa dilihat ya. Di sini ada colokan, di sini ada pegangan ya. Di sini kayak ada ruang kosong nih, nggak tahu apa. Lalu sini ada manual book di sini ya, ditaruh bukan di laci di bawahnya. Lalu ada penyimpanan tambahan di bawah. Jadi mobil ini tidak mudah ban serepnya sama sekali. Dia memakai run flat tire, bisa kecepatan 80 km per jam sampai di 80 kilo. Keren. Ini bannya cukup mahal. Lalu ini untuk penyimpanan tambahan ini bisa dibuka, bisa disimpan di rumah. Jok bisa dilipat 50-50, bukan 50-50. Kalau tak bilang berapa ya? Kalau ini kan 60 ya, 40, 45, 10 lah kalau kok bilang ya, atau enggak 40, 20, karena dia bisa dibagi. Oke, untuk nutupnya bisa dari sini atau tendang lagi, cukup tendang ke arah bawah. Dan dia akan menutup. Belakang sudah ada wiper, sudah ada pemanas ya, bentuknya beda dari mobil Jepang. Oke, untuk lampu belakang nggak usah ditanya lagi, sudah pasti LED ya, sudah pasti LED dengan teknologi S-Drive 18i. Sebenarnya ini cuma 1500 cc, tapi kenapa 18 karena power dari mesin ini bisa setara 1800 cc. Karena Ford asli, bukan pajangan-pajangan ya seperti mobil-mobil Jepang lainnya, dengan sensor parkir 2 buah di belakang. Kamera mundur pasti ada, nggak mungkin nggak ada kamera mundur. Oke, kita akan lanjut ke interiornya, tapi saya akan harus meminta bantuan seorang teman dari FPBB channel ya. Lanjut. Oke, kita sekarang sudah berada di dalam interior BMW X1 ini ya. Jadi karena ini di dalam dealer, kita nggak bisa melakukan test drive, jadi kita hanya ngidupin aja di sini. Oke, dari interior pertama yang saya mau nilai di sini adalah keren. Jahitannya benar-benar asli banget semuanya. Dari setirnya enak, empuk banget dipegang. Lalu dari fitur setir ya, pertama kita mulai dari fitur setir. Fitur setir di sini ada tulisan lim ya, berarti limit. Jadi mobil ini bisa disetting kita mau kecepatan di limit berapa. Jadi misalnya kita mau dilimitin di angka 60 km per jam, mobil mau digas semanapun nggak akan melewati 60 km per jam. Lalu yang kedua dari mode ini bisa, pertama dari ngubah untuk radionya, kita mau FM atau AM. Di sini ada untuk volumenya, dan di sini untuk ngubah frekuensinya. Tombol ini untuk tombol ini untuk angkat telepon, dan ini untuk voice command. Yang unik dari mobil Eropa adalah sennya ada di sebelah kiri dan wipernya ada di sebelah kanan. Jadi kalau kalian yang baru banget bawa mobil Eropa, jangan tertipu bahwa mobil Eropa sedikit terbalik untuk sen dan wipernya. Lalu di tombol sini untuk ngubah mode yang ada di speedometernya. Jadi di sini kita bisa melihat ada beberapa informasi ya, dari sisa konsumsi bahan bakar, ada average-nya konsumsi bahan bakarnya berapa,
Lalu di sini ada temperatur ya, masih banyak juga lah bisa dilihat, tapi belum selengkap BMW yang lebih mahal seperti seri 5 atau seri 7 ya. Mungkin karena ini juga BMW entry level, jadi kita nggak bisa menuntut terlalu banyak untuk fitur-fiturnya ya. Oke, fitur yang selanjutnya yang tidak ada di BMW tapi sangat terkenal di BMW, yaitu untuk membesarkan volume memakai tidak tanpa menyentuh tombol. Nah, kalau di BMW ini belum, yang X1 ini belum ada sama sekali. Jadi mau kayak gini-gini sampai 100 kali pun nggak bisa. Jadi ya satu-satunya tuh volume, kalau nggak di sini ya di sebelah sini, itu aja bro. Jadi nggak bisa seperti BMW seri 7 yang bisa tanpa menyentuh dia sudah bisa. Jadi itu sih kekurangan dari BMW ini ya, dengan iDrive nya. Untuk pengaturan ada di bawah sini. Untuk pengaturan ada di bawah sini ya. Remnya rem jari. Remnya rem jari tanpa otot-ototan. Ya, di sini ada pilihan mode, ada Sport dan Eco Pro. Sebenarnya di sini ada pilihan Sport, Comfort dan Eco Pro. Jadi kalau kalian yang pengen kencang bisa pilih ke Sport, kalau kalian pengen yang nyaman bisa pilih ke Comfort, kalau mau yang irit-iritan bisa ke Eco Pro. Jadi mobil ini cukup friendly sekali. Di sini ada traction control mati. Di sini untuk tuasnya masih normal ya, normal di posisi yang sangat benar sekali. Tidak seperti Mercy yang ada di setir ya, bisa ketukar dengan sen. Jadi sini untuk parkir, untuk maju R, di tengah-tengahnya N, di belakangnya D. Kalau bawa ke kiri, dia bisa kubah ke mode manual, 7 speed dengan teknologi Tiptronic dual clutch dari BMW. Untuk cup holder, di sini ada satu, di tengah ada dua, di pintu ada satu yang cukup besar dengan penyimpanan tambahan. Dan yang di tengah ini spesialnya dia bisa ditutup seperti ini. Jadi kalau misalnya nyimpen barang ya, seperti yang nggak pengen terlihat di jalan lah, itu dia bisa ditutup di sini. Untuk AC sudah dual zone kiri kanan. Jadi kalau mau kiri misalnya temperaturnya sekitar 22, 21 ya misalnya, di kanan saya pengennya 28, itu bisa. Jadi bisa saling tidak berebutan AC lah. Jadi misalnya yang kiri pengen dingin, yang kanan pengen agak sedikit hangat gitu. Tapi kalau misalnya pengen disamakan, bisa disinkron, ada tombol sinkron kiri dan kanan pasti sama. Di sini ada untuk matiin AC-nya, di sini off, ini untuk hidupin AC-nya, ini untuk sirkulasi ya. Di sini untuk kalau klik di tengah tuh maksimum. Jadi mau AC-nya langsung paling dingin tuh bisa ya. Di sini ada auto. Jadi auto ini menyesuaikan dengan udara yang di sekitar. Jadi kalau bisa udara sekitarnya cukup dingin, AC akan menaikkan suhunya. Kalau misalnya di luar agak panas, dia akan menurunkan langsung suhunya. Yang saya suka dari BMW ini, detailinnya adalah di bagian tombol-tombol ini. Ini adalah tombol-tombol yang unik karena ini tombol, sebenarnya tombol yang bisa dirasakan, tapi kita lihat dari sisi layarnya. Bisa kamera sekayat, dia ada touchscreen-nya. Jadi kalau misalnya kita pencet, kita nggak usah mencet, kita tek gini aja. Oh, ini kita cara masalah utama ngeliat ini. Jadi sini udah ada lihat, oh kita mau mencet nomor berapa ini, kita udah kelihatan. Nah di sini juga keren gitu loh, keren. Tapi di sini sudah ada CD changer. Fitur di sini sudah ada Apple CarPlay, tapi sayangnya belum ada Android Auto. Di sini ada penyimpanan kecil, bisa naruh HP atau kunci ya. Kunci di sini atau di sini boleh bebas. Lalu kalau ini diangkat, ini ada penyimpanan lebih besar, plus ada USB-nya ya. Sini ada plus USB-nya. Untuk reclining, untuk setir, dia sudah tilt, pastinya sudah teleskopik ya. Jadi tapi ini masih manual, belum ada elektrikannya sama sekali. Untuk pengaturan kursi dia sudah elektrik tanpa perlu otot-ototan. Ini bisa ngatur kemiringannya, bisa ngatur atas bawah untuk support paha, dan yang lagi satu dia bisa ngatur lumbar support ini. Jadi kalau kita merasa kurang ngebucket, kurang meluk, ini bisa diatur juga. Tapi sayangnya untuk headrest belum bisa diatur maju mundurnya, dia hanya bisa naik turun aja. Fiturnya agak kurang sih ya. Oke, dengan lampu-lampu yang ya cukup
kayaknya ini bisa diganti deh kayaknya. Tadi sebelum sempat nanya ya, lampu-lampu ininya dengan lampu-lampu ini, dan beberapa speaker ya, beberapa speaker dengan soft touch di sini ya, meskipun sini agak keras. Untuk airbag dia sudah ada 4 airbag di depan, 1, 2, 3, 4, dan 2 airbag ada di belakang untuk penumpang di belakang. Kita lanjut di belakang sekarang. Halo, gimana di posisi di belakang? Posisi di belakang cukup lega, experience pertama cukup lega. Ini posisi nyetir saya tadi, ruang kaki masih cukup ada sekitar 1 jengkal. Lalu dari kepala ya tidak terlalu luas banget sih, tapi tertolong dengan sunroof ya. Dan ini juga bisa dibuka ya dari depan. Lalu di sini ada armrest yang sangat jarang sekali ditemui di mobil Jepang, dengan 2 cup holder yang bisa sangat membantu tidak kausan. Jadi belakang sudah ada cup holder, di sini 1 penyimpanan plus cup holder, dan ada speaker. Jadi di sini ada mid bassnya dan di bawah ada bassnya. Cukup enak sih ini. Tapi ini juga bisa bertiga dengan seatbelt 3 titik untuk di penumpang tengah. Dan ini seatbeltnya untuk penumpang sebelah kiri dan kanan. Jadi seatbeltnya bukan di sini, tapi di sini. Lalu headrest cukup tenggelam ya, bisa naik turunkan seperti biasa. Di tengah, kalau saya agak sedikit kaku sih kalau di tengah ya. Kalau di tengah saya bilang agak kurang nyaman, apalagi kalau di kiri dan kanan itu ada orang yang cukup besar, agak kurang nyaman, apalagi di tengah ini. Kalau bisa dilihat, di sini seperti ada polisi tidur. Jadi kalau buat di tengah ini, saya sarankan kalau di tengah cukup anak kecil aja, jangan orang dewasa, kasihan dia. Untuk di belakang mendapat ventilasi AC tapi tidak bisa diatur, jadi semua pengaturan dari depan. Jadi jika kalian berantem dengan yang di depan, dia jangan minta-minta dikecilin AC-nya. Di sini sudah ada charger untuk belakang, tapi dia pakai Type C to Type C. Jadi agak sedikit susah nyari kabelnya ya kalau yang bagus. Jadi dia bukan tipe USB, jadi kalau kalian belum punya kabel Type C to Type C harus beli lagi. Lalu tuh di sini sudah dilengkapi dengan Isofix, jadi aman tuh bawa bayi. Tapi kekurangan dari kursi ini adalah tidak selalu mensupport paha terlalu sampai ke depan. Jadi sebenarnya kurang ke depan lagi dikit aja, dan padahal bentuk kursinya sudah cukup ngebucket dan cukup nyaman untuk dibawa perjalanan jauh, tapi sedikit kurang lah di bagian sini untuk menyangga paha. Itu aja sih kekurangan yang saya temuin. Di sini bisa dilipat, jadi kalau ini ditarik kita bisa ngambil barang dari sini. Oke, cukup sekian review kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Ensiklomotif dan channel EPBB yang sudah bantuin ngerekamin. Thank you. Tetap di rumah, tetap sehat, jaga kesehatan, jaga keluarga. Thank you.